kabel UTP, gunting, konektor, dan crimping tools. Pertama-tama kita harus membuka kulit dari kabel UTP, lalu pisahkan dan luruskan ke 8 kabel yang ada di dalamnya. Untuk kabel cross, di ujung pertama itu urutannya putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah tersusun, maka diluruskan dengan cara digunting. Setiap ujungnya harus sama rata. Kemudian kita masukkan ke konektor dengan cara menghadapkan kuningan konektor ke atas. Setelah itu, kita bisa mulai mengkrimping menggunakan alat crimping tools. Caranya dimasukkan lalu ditekan tangnya hingga ada berbunyi klik. Dan untuk ujung kabel satunya lagi, kita lakukan seperti tadi, membuka kulit lalu meluruskan kabel yang ada di dalamnya dan membuat urutan yang berbeda, yaitu putih hijau, hijau, putih jingga, biru, putih biru, jingga, putih coklat, dan coklat. Lalu diluruskan. Setelah itu, masukkan lagi ke konektor. Lalu dikrimping lagi seperti tadi. Hingga ada bunyi klik. Nah, setelah itu kabel UTP model cross telah jadi. Di kedua ujungnya itu memiliki warna yang berbeda. Maka langsung diuji coba. Satunya dicolokkan ke laptop, yang satunya lagi dicolokkan ke laptop lain. Untuk mengetahui apakah kabel yang kita buat telah berhasil, kita bisa melihat di layar desktop paling bawah ada tanda kuning bertanda seru dan laptop satunya juga ada. Jadi itu menandakan kabel UTP model cross yang telah kita buat telah berhasil. Kabel UTP, konektor, crimping tools, dan gunting. Pertama-tama kita harus membuka kulit dari kabel UTP, lalu memisahkan kabel-kabel yang ada di dalamnya dan diluruskan. Setelah itu, setelah kabelnya lurus terpisah satu sama lain, kita harus mengatur atau menyusun warna kabelnya sesuai dengan urutan kabel strike, di mana urutannya yaitu putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah rapi, kita harus
Rapikan kembali dengan memotongnya menggunakan gunting hingga ujungnya rata. Setelah itu, kita masukkan ke konektor dengan menghadapkan kuningan konektor ke atas. Lalu kita crimping menggunakan alat crimping tools sampai ada bunyi klik. Setelah itu, kita buat ujung satunya lagi dengan cara yang sama, membuka kulitnya lalu memisahkan kabelnya, menyusun kabel dan merapikannya. Urutannya seperti tadi, karena ini kabel cross. Lalu masukkan lagi ke konektor. Lalu di crimping menggunakan alat crimping tools hingga ada bunyi klik dan bisa dilihat warnanya sama di ujung satu dan ujung satunya karena ini model strike. Lalu kita akan uji coba dengan menyambungnya ke laptop satu dan laptop lain. Untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak, kita bisa melihat di desktop bahwa ada tanda seru warna kuning dan laptop satunya juga ada. Berarti kabel ini berhasil digunakan. Kabel UTP model strike, switch 8 port, dan beberapa PC. Pertama-tama kita harus menghubungkan switch dengan PC menggunakan kabel model strike. Setelah itu kita pastikan lampu warna orange kedap-kedip di switch. Lalu klik icon bola dunia, pilih Open Network and Internet Setting, lalu pilih Change Adapter Option, lalu klik kanan Ethernet, lalu pilih Properties paling bawah, kemudian pilih Internet Protocol version 4. Nah, di sini kita akan mencoba membuat IP address menggunakan the use following. Lalu bisa kita masukkan 192.168.0.1, lalu klik OK, lalu OK, lalu OK lagi, lalu OK lagi, lalu klik ulang, klik kanan Ethernet, pilih status. Di situ kita bisa melihat IP subnet masknya. Nah, kita akan uji coba menggunakan Messenger. Apakah koneksi jaringan internet yang sudah dibuat itu bisa digunakan. Di LAN Messenger kita bisa menchat dan men-share file. Nah, di situ berhasil. Kita bisa klik kanan Ethernet lagi, lalu pilih Properties. Di sini kita akan coba mengklik yang Obtain. Obtain itu artinya manual. Bisa kita cek lagi, klik kanan Ethernet, lalu pilih status dan bisa kita lihat IP yang dibuat oleh komputer.
Lalu kita close. Kita uji coba lagi menggunakan LAN Messenger. Dan ada teman yang mengirimkan pesan melalui LAN Messenger. Artinya, koneksi jaringan internet ini telah berhasil. Kita akan coba juga mengirim file. Nah, ini adalah proses mengirim filenya. Mungkin itu saja dari praktikum ketiga. Ada wireless access point yang telah di reset sebelumnya. Setelah di reset, maka lampu pada wireless access point itu akan berwarna orange. Kemudian klik nama wifi-nya. Kita akan konekkan, masukkan passwordnya yang ada di belakang wireless itu sendiri. Setelah connect, kita akan membuka browser, lalu masukkan IP standar 192.168.0.1. Akan muncul laman seperti ini. Masukkan password dan usernya dengan admin, lalu klik login, lalu klik next, lalu pilih access point, lalu klik next, lalu kita akan mengganti nama wifi-nya karena di sini kita akan mencoba mengganti nama dan pas wifi. Masukkan pasnya juga sesuai yang kita inginkan, lalu pilih next, kemudian next finish, dan kita akan tunggu sampai selesai. Nah, lalu langsung tidak ada jaringan karena wifi dan pasnya sudah kita ubah. Kita bisa mengkonekkan kembali dengan mencari nama wifi yang telah kita ganti lalu dikonekkan kembali. Masukkan pas sesuai yang telah dibuat tadi, lalu akan terkonek. Kita bisa melihatnya di wifi, klik kanan dan pilih status, lalu details untuk melihat IP-nya. Ada kabel UTP model strike, ada switch 8 port, dan juga ada PC. Nah, untuk satu kabel OTP model strike itu tadi telah dikonekkan ke wireless. Setelah itu, klik kanan icon bola dunia, lalu pilih Open Network and Internet Setting, kemudian pilih Change Adapter Option, lalu klik kanan Ethernet, lalu pilih Status, kemudian klik Details. Nah, kita bisa lihat IP yang diberikan. Klik Close. Nah, untuk menguji coba kita bisa membuka aplikasi browser dan kita bisa mencoba mencari apa saja yang kita inginkan. Nah, di situ sudah tampil berarti koneksi jaringan internet menggunakan kabel UTP telah berhasil.
Yang kedua ada wireless access point, kabel UTP model Strike, dan juga PC. Pertama-tama kita harus mencolokkan wireless access point-nya dengan listrik. Lalu kita akan reset dengan memencet tombol yang ada di belakang hingga berubah lampu yang ada di wireless access point menjadi warna orange. Setelah berubah menjadi warna orange, maka pada nama Wi-Fi-nya kita bisa mengkonekkan untuk passwordnya bisa kita lihat di bawah atau belakang wireless access point itu sendiri karena telah tersedia. Setelah terkonek, kita bisa menguji cobanya dengan membuka aplikasi browser. Nah, di situ kita akan membuka IP standar, lalu akan muncul seperti ini. Masukkan user dan pass menggunakan admin, lalu login, lalu klik next dan pilih access point. Lalu kita bisa mengubah nama Wi-Fi dan sandinya sesuai yang kita inginkan. Setelah itu klik next lagi, kemudian finish. Lalu kita akan menunggu prosesnya hingga 100%. Setelah itu, nama Wi-Fi dan pasnya telah terganti. Kita akan konekkan kembali dengan mengklik nama Wi-Fi yang sudah diganti tadi dan memasukkan pas yang telah dibuat tadi. Setelah terkonek, kita akan uji coba dengan membuka browser dan mencoba mencari apa yang kita inginkan. Untuk melihat IP address, kita bisa mengklik kanan, open network and internet setting, lalu pilih change adapter option, klik kanan untuk Wi-Fi-nya, lalu pilih status, kemudian details. Nah, di situ kita bisa lihat IP address-nya. Siapkan 3 switch. Di setiap portnya, kita harus gabungkan ke 3 switch tersebut. Lalu, hubungkan switch dengan PC menggunakan kabel UTP model Strike. Kemudian, klik kanan gambar bola dunia, lalu pilih change adapter option, lalu klik kanan Ethernet, pilih properties, kemudian pilih internet protokol 4, lalu klik use the following IP address, lalu ketik IP address-nya,
subnet masknya juga, lalu klik OK, lalu di close. Kemudian klik kanan kembali untuk Ethernetnya, lalu pilih status dan details. Nah, di situ kita akan melihat IP-nya. Kemudian kita akan membuat IP address untuk RJ. Lakukan seperti tadi, klik kanan Open Network, lalu pilih Change Adapter Option, klik kanan Ethernet, lalu pilih Properties, lalu pilih Internet Protocol version 4, lalu use the following IP address, lalu masukkan IP address-nya. Lalu subnet masknya juga, lalu klik OK. Kemudian di close, klik ulang Ethernet, diklik kanan, lalu pilih status dan details untuk melihat IP address-nya. Setelah itu bisa kita close. Dan bisa kita lihat di sini sudah ada RJ, RI, dan TPP untuk LAN messenger-nya. Seperti tadi, sediakan 3 switch, lalu dihubungkan menggunakan kabel UTP model Strike. Tiga switch ini berada di satu ruang RM, satu ruang RJ, dan satu ruang RI. Setelah itu siapkan juga wireless-nya. Jangan lupa di reset dulu. Tentunya wireless-nya dihubungkan dengan switch. Kemudian untuk di ruang TPP kita akan mencoba merubah nama WiFi dan pasnya. Konekkan dulu dengan wireless yang ada di ruang TPP. Pasnya berada di bawah wireless. Lalu buka browser, masukkan IP standar, lalu akan muncul tampilan TP-Link seperti ini. Masukkan pas dan user menggunakan admin. Setelah itu klik next, lalu pilih access point, lalu klik next, dan masukkan nama, yaitu TPP, dan ubah kata sandi sesuai yang kita inginkan. Lalu klik next, lalu next lagi, lalu finish. Nah, kita harus menunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu, tidak ada internet lagi. Kita harus mengkonekkan kembali
sesuai yang sudah dibuat tadi. Ini ada TPP, langsung dikonekkan saja, masukkan sandi yang telah kita buat. Setelah itu, kita akan mencoba mengecek IP-nya dengan mengklik kanan Wi-Fi, lalu klik status dan detailsnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengganti nama Wi-Fi pada ruang rekam medis. Seperti tadi, ketik IP standar pada kolom browser, masukkan admin untuk user dan passnya, lalu klik next, pilih access point, lalu next, lalu masukkan nama yaitu RM dan kata sandi sesuai yang diinginkan. Setelah itu klik next, lalu next lagi, lalu finish. Kita tunggu lagi sampai persennya atau prosesnya selesai. Setelah selesai, internet akan hilang. Maka kita harus mengkonekkan kembali, cari WiFi yang namanya RM, lalu masukkan kata sandi yang telah dibuat tadi. Setelah terkonek, kita bisa membuka LAN Messenger. Untuk selanjutnya ini ada untuk ruangan RJ. Caranya seperti tadi. Caranya sama, tapi ini pada bagian RJ atau ruangan rawat jalan. Tunggu sampai prosesnya selesai.
Setelah selesai, maka nama WiFi sudah terganti. Kita bisa cari nama WiFi-nya, RJ. Lalu dikonekkan kembali. Masukkan sandi yang telah kita buat tadi. Pertama-tama, kita harus membuka aplikasi SAM. Lalu akan muncul SAM Control Panel. Aktifkan Apache dengan mengklik Start, dan juga MySQL dengan mengklik Start. Setelah itu, klik Admin pada MySQL. Dan akan muncul laman seperti ini, phpMyAdmin. Selanjutnya kita akan membuka browser baru. Kita akan masuk ke Hostinger, karena kita akan membuat subdomain. Setelah masuk ke laman Hostinger dengan mengetik hpanel.hostinger.com, scroll ke bawah, masuk ke bagian domain, lalu klik subdomain. Nah, masukkan nama, contohnya kelas RMIKA, pada kolom enter subdomain, lalu klik create. Setelah itu, cari nama yang telah kita buat tadi, subdomainnya, yaitu kelas RMIKA, berada pada paling bawah. Copy dan masukkan ke jendela baru. Maka akan tampil seperti ini. Ini artinya akun atau subdomain yang telah kita buat telah berhasil. Kita kembali ke laman Hostinger, lalu klik website, lalu pilih file manager, kemudian pilih domain, lalu ruslanstickpan.com, lalu public HTML,
lalu cari kelas RMIKA 2019 yang telah kita buat tadi. Nah, ini masih kosong isinya sesuai dengan yang telah kita buka tadi. Untuk itu kita akan memasukkan filenya. Harus kita ketahui file yang akan dimasukkan itu harus berbentuk zip. Caranya, klik upload pada bagian atas, lalu select file dan pilih filenya atau cari filenya. Setelah itu klik open, pilih file yang zip. Setelah itu akan terproses untuk proses upload filenya. Tunggu sampai proses selesai. Setelah proses selesai, maka di sini akan kosong dan file akan masuk ke kelas RMIKA A. Setelah proses upload, kita akan melakukan ekstrak dengan cara mengklik ekstrak. Tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu ekstrak berhasil, kemudian buka kelas RMIKA A, pilih puskesmas, lagi, lalu pilih centang yang ada berada pada samping nama untuk memilih semuanya, lalu pilih move karena kita akan pindahkan filenya. Lalu klik change, lalu pilih kelas RMIKA A. Setelah itu, klik select this. Lalu klik move. Setelah itu, file akan berpindah ke kelas RMIKA A. Pilih application, lalu puskesmas. Nah, di sini filenya sudah kosong karena telah kita move tadi filenya.
Lalu kita mencoba masuk ke laman kelas RMIK A, akan tampil seperti ini. Apabila masih ada tulisan APHP error, maka yang harus kita lakukan masuk ke laman Hostinger File Manager, lalu pilih database, lalu pilih MySQL database, lalu masukkan nama, contohnya di sini kita memasukkan nama Arzi, masukkan juga pasnya, lalu klik create. Perlu kita ingat, untuk kode yang ada di samping nama Arzi tadi itu adalah kode unik, seperti ini, U5548011047. Kita harus menghafalnya atau mengkopinya di Word agar sebentar bisa digunakan. Lalu enter phpMyAdmin, nanti akan muncul laman seperti ini, seperti pada awal tadi waktu kita telah mengaktifkan aplikasi SAM. Klik import, lalu klik choose file, lalu pilih file, lalu klik open dan klik kirim. Apabila masih seperti ini, kita harus men-refresh. Kita ke laman Hostinger File Manager. Di kelas RMIK A, kita pilih application, lalu pilih config, nah apabila tampilannya seperti ini, kita akan merubah username, password, dan database-nya. Username-nya itu sesuai dengan yang telah dibuat tadi, contohnya tadi kan Arzi, berarti kita ganti rootnya menjadi kode unik dan Arzi. Pasnya juga sesuai yang tadi, sedangkan untuk database-nya itu sesuai username.
Setelah diganti, maka klik save. Dan kembali ke laman aplikasinya. Nah, setelah seperti ini telah selesai dan kita bisa memasukkan username dan passnya. Setelah itu kita login dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan membuat user dengan cara mengklik pilih pengguna, lalu klik tambah data, masukkan nama lengkap sesuai nama user yang diinginkan, lalu masukkan juga emailnya. Passwordnya juga silahkan kita isi sesuai dengan keinginan kita, lalu pilih level usernya dengan admin, lalu klik tambah. Nah, di sini user telah jadi. Dengan dibuatnya user berarti si user ini bisa menggunakan atau mengakses aplikasi ini, yaitu aplikasi sistem pelayanan puskesmas.